Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah hamda syakirin wa nu'minu bihi imanal muqinin wa nuqirru bi wahdaniyatihi iqraras sadiqin wa nashhadu an la ilaha illallah rabbul alamin khaliqus samawati wal ardin mukalliful jinni wal insi wal malaikatil muqarrabin bi ayya'budu ibadatal mukhlisin. Allah Ta'ala Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna biha fi ibadika salihin fi dunyana wa ukhrana bi barakatil Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi awalan bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayat 190 diawali dengan lafaz perintah waqatilu, dan perangilah oleh kalian, ay jahidu, berjihadlah kalian, fi sabilillahi, di jalan agama Allah, ay fi ta'atihi, maksudnya pada ketaatan terhadap Allah, wa talabi ridwanihi, juga mencari ridhonya, fil hilli, baik dalam kondisi tanah halal, wal harami, ataupun dalam tanah haram. Apa maksudnya perintah ini? Perang diperintahkan oleh Allah. Ayat ini turunnya menurut Abdullah bin Abbas fi sulhil Hudaybiyah, pada saat terjadi perjanjian Hudaybiyah yang ada di Mekah sana. Kalau di Kuningan ada perjanjian Linggarjati. Diperintahkan berperang melawan musuh. Nanti ada ayat berikutnya, diizinkan perang itu kapan? Ketika orang lain memusuhi umat. Nanti disebutkan satu persatu contohnya di sini. Siapa yang harus diperangi itu? Alladzina yuqatilunakum, yaitu orang-orang yang memerangi kalian. Dilafadzkannya dengan fi'il mudhari'. Jadi kapan waktunya? Alladzina yuqatilunakum fi'lun madin am fi'lun mudhari'? Fungsinya menunjukkan terjadinya suatu perbuatan di saat sekarang ataupun masa yang akan datang. Perangilah oleh kalian orang-orang yang memerangi kalian. Jadi Islam itu memulai atau karena untuk mempertahankan agama, untuk mempertahankan umatnya, untuk memperhatikan nilai-nilai agama Islam. Ya, mempertahankan, bukan menyerang, ya, tapi bertahan. Siapa mereka yang hendaknya diperangi? Alladzina yuqatilunakum, orang-orang yang memerangi kalian. Ay yabda'unakum bil qital, yakni orang-orang yang memulai pertama kali terhadap kalian dengan cara melakukan kekufuran. Alladzina
yuqatilunakum ayyabda'unakum bil qitali minal kuffar wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dan janganlah berlebihan, janganlah melampaui batas alaihim terhadap mereka bibtida'il qitali fil haram, dengan memulai peperangan di tanah haram. Karena tanah haram itu tanah aman ya. Man dakhalahu kana aminan, dijamin aman. Nah, tidak boleh dicemari dengan tumpahnya darah di situ. Maka dilarang ya, untuk tidak melakukan perang kecuali diperangi ya. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak suka terhadap orang-orang yang melampaui batas. Ai la yuridul khaira lil mutajawizin al hadda. Allah tidak menginginkan kebaikan diberikan kepada orang-orang yang melampaui batas, melampaui aturan, melampaui kedisiplinan ya. Waqtuluhum, dan bunuhlah mereka, ay bada'ukum, in bada'ukum, jika mereka memulai itu pada kalian, haitsu taqiftumuhum, almana kalian dapati, ay wajadtumuhum fil hilli, baik pada tanah yang halal ataupun tanah yang haram. Wa akhrijuhum, dan keluarkan mereka, min haitsu akhrajukum, sebagaimana mereka telah mengeluarkan kalian, ay min Makkah, dari kota Makkah ya. Terusir kan, para sahabat terusir karena dalam tempo yang singkat Kanjeng Nabi mampu mengajak puluhan bahkan ratusan orang ya. Dianggapnya Muhammad ini tukang mengubah agama nenek moyang mereka. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Mana tadi? Waqtuluhum, dan bunuhlah mereka, in bada'ukum, jika mereka memulai kepada kalian, haitsu taqiftumuhum, di mana saja kalian dapati, ay wajadtumuhum fil halli, baik di tanah halal ataupun di tanah haram. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum, dan keluarkan pula mereka sebagaimana mereka telah mengeluarkan kalian, ay min Makkah, dari kota Mekah. Wal fitnatu, dan fitnah itu asyaddu, lebih susah, lebih berat ya, minal qatli, daripada pembunuhan. Yang dibunuh satu, udah korbannya dia. Tapi kalau fitnah ya, rumah yang tidak salah dalam tawuran, wah jadi sasaran. Masya Allah. Wal fitnatu asyaddu minal qatl, fitnah itu lebih berat daripada pembunuhan. Ai, maksudnya wal mihnatul lati yaftatinu bihal insanu, almana dengan adanya sesuatu itu manusia tertimpa fitnah, kal ikhraj minal watani, seperti dikeluarkannya dari tanah air sendiri. As'abu minal qatli, itu lebih susah daripada pembunuhan. Lidawami ta'biha, karena lamanya bekas capeknya mendengar fitnah itu. Wa baqa'i ta'allumin nafsi, dan lamanya ngerasa nyeri dalam jiwa biha, dengan fitnah itu. Sallallahu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi ilmillahi salatan
daimatan bidawami mulkillahi. Mudah-mudi ayo pada seneng ngaji, luru ilmu kang bisa dandani ati kotor tandane wong ake molor, pengin bersih kudu gelem tangi bengi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi ilmillahi salatan daimatan bidawami. Yes. Masih ngantuk? Yes. Wakila, ada yang berpendapat wasyirkuhum billah, yang disebut di fitnah di situ adalah syiriknya mereka terhadap Allah. Wa ibadatul awsani, dan beribadah kepada patung, menyembah patung. Fil harami, di tanah haram. Wasadduhum lakum, juga pencegahan mereka terhadap kalian anhu, ya, untuk masuk ke tanah haram. Nah, ini kan tadi ceritanya tentang perjanjian Hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijrah, ketika Kanjeng Nabi malam hari bermimpi mengelilingi Ka'bah. Diceritakan mimpi itu oleh Kanjeng Nabi kepada para sahabat. Sahabat bertanya, apa artinya ya Rasul? Aku rindu pengen datang ke kota Mekah untuk melakukan umrah. Asuh bata ya Rasulullah, asuh bata ya Rasulullah. Pada ngacung tangan pengen ikut, sampai terkumpul 1.300 personal. Wakilah, ada yang berpendapat 1.500. Menempuh perjalanan 13 hari, karena mereka banyak yang jalan kaki. Sudah menggunakan pakaian ihram di Bir Ali atau lurusan daerah Bir Ali di Madinah, ya. Berjalan kaki, ya, sampai di kota Mekah. Di pintu Mekah bagian barat, oleh penjaga pintu gerbang itu tidak boleh masuk. Wah, marah itu ya. Berjalan kaki 13 hari, nyampe di tempat tidak boleh masuk. Ya Allah. Kanjeng Nabi mengutus sahabat beliau Utsman bin Affan untuk melakukan nego. Karena Utsman ini orang kaya, suka ngasih bantuan pada orang. Barangkali dengan kedatangan Utsman, petugas yang menjaga kota, yang menjaga pintu Mekah bagian barat bisa diinstruksikan oleh pembesar-pembesar Mekah agar membuka pintu itu. Nyatanya beritanya lain. Begitu Utsman masuk ke kota Mekah, terdengar berita Utsman dibunuh, ya, berita hoax, ya. Jadi dari dulu hoax itu, ya. Maka Nabi kemudian melakukan bai'atur ridwan, berbaiat tidak akan pulang meninggalkan Mekah kalau iya betul Utsman dibunuh. Ya, malam hari Quraisy, ya, dalam kondisi sangat amat dingin, Khalid bin Walid, ya, ditugaskan oleh pembesar Mekah lainnya dengan membawa 200 pasukan berkuda memasuki daerah Hudaybiyah. Ya. Ternyata Nabi dan para sahabat tidak pada tidur, ya. Nah, ini manfaatnya melek malam itu, ya. Kalau ada orang yang mau jahat, nggak jadi, ya. Dan orang melek malam itu rizkinya mudah, ya. Ya, kalau ada musim pelem, ya, kalong kan ngambil pelemnya malam. Kalau bangunnya kesiangan, jangankan pelem, peloknya saja nggak kebagian itu. Bangun malam, ya. Wasadduhum lakum anhu,
Dan pencegahan mereka terhadap kalian untuk masuk ke tanah haram itu asyarru, itu lebih jahat, min qatlikum, daripada membunuh kalian. Malunya luar biasa itu. Makanya Umar ketika Kanjeng Nabi memerintahkan, udah kita tebus dengan menyembelih beberapa binatang, lepaskan pakaian kalian, kita ikuti apa yang diinginkan oleh pembesar-pembesar Mekah ini. Jambak langsung oleh Umar itu umrahnya Kanjeng Nabi, ihramnya Kanjeng Nabi. Muhammad sira kok Nabi temenan tutup sampai gitu, saking marahnya. Satu-satunya sahabat yang tidak ikut marah hanya Abu Bakar. Kanjeng Nabi senyum, Abu Bakar juga senyum. Itu hebatnya Abu Bakar ya. Wala tuqatiluhum, dan janganlah kalian perangi mereka indal Masjidil Haram, di Masjidil Haram. Maksudnya la tabda'uhum bil qatli, jangan kalian mulai mereka ya, membunuh atau berperang fil harami, di Masjidil Haram atau di tanah haram ya. Hatta yuqatilukum fihi, sehingga mereka yang memulai memerangi kalian fihi, di tempat itu, al haram bil ibtida, dengan memulainya. Fa in qatalukum fihi bil ibtida'i faqtuluhum, jika mereka memerangi kalian di tempat yang tadi disebutkan tanah haram bil ibtida, dengan mulai, faqtuluhum, maka bunuhlah mereka fihi, di tempat itu. Wala tubalu bi qitalihim fihi, dan jangan kalian peduli banget terhadap keberadaan mereka sebagai tokoh ini itu ya, karena mereka memerangi. Kenapa? Li'annahumul ladzina hataku hurmatahu, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang melumuri, mengotori kemuliaan tanah haram. Tanah haram itu terciptanya sejak Nabi Adam diturunkan. Nabi Adam dikeluarkan dari surga itu karena tergoda rayuan iblis agar mendekati pohon khuldi. Akhirnya bukan hanya Adam, tapi Hawa juga melanggar. Bukan hanya mendekat, tapi juga makan buahnya. Ketika Adam diturunkan ke atas bumi, iblis itu memberikan komando kepada seluruh penghuni departemen periblisan agar mengikuti turun. Keroyok saja Adam itu di atas bumi. Nah, Jibril atas perintah Allah kepung daerah Mekah, jangan sampai ada iblis yang masuk daerah itu. Jadi malaikat sebelah utara, barat, selatan, timur dikelilingi oleh malaikat. Nah, tempat yang dikelilingi oleh malaikat itulah yang disebut dengan tanah haram. Tanah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagian utara dibatasi dengan Tan'im ya. Dulu ada jamaah yang melaksanakan haji, istrinya hamil, lahiran, Kang Rabi kula lahiran Kang, arani Muhammad Tan'im ya. Karena bapaknya pas lagi umrah sama saya. Barat itu dibatasi dengan Hudaybiyah ya. Selatan sekarang dikenal dengan Sumaishi, dalam bahasa kitab dulu disebutnya Adoh ya. Gampang ngingetnya gampang, Adoh. Bagian timur itu Ji'ronah, sebuah tempat yang dulu ada sumur
tempat orang bisa ngambil air. Dan Kanjeng Nabi pada tahun berikutnya, ya, pada tahun berikutnya yakni setelah umrah tahun ke-6 gagal, tahun ke-7 itu bisa umratul qadha, tahun ke-8 Kanjeng Nabi menaklukkan kota Mekah, ya. Tahun ke-8 hijrah Kanjeng Nabi menaklukkan kota Mekah. Tiba-tiba ada berita bahwa akan diserang oleh orang-orang Hunain, ya, yang terdiri dari kelompok orang-orang yang tidak kenal manusia, hanya kenal onta. Maka kata Kanjeng Nabi kepada Umar, coba dilihat jumlah mereka berapa. Di survei dengan memata-matai, diperkirakan jumlah mereka itu hanya 4.000. Mereka hidup di antara dua gunung, ya, gunung yang satu. Tapi walaupun mereka hidup di gunung itu atau orang-orang gunung, subhanallah, peternakan mereka luar biasa. Kambingnya banyak, ontanya banyak. Nah, para sahabat setelah menaklukkan kota Mekah itu, yang tadinya 10.000 orang ditambah mu'alaf 2.000. Jadi berapa ribu? 12.000. 12.000 orang, ya, mau datang ke tempat Hunain. Banyak yang hatinya kretek. Biasanya kami memerangi musuh, jumlah kami kecil, sedangkan musuh jumlahnya banyak. Sekarang kami banyak, musuhnya sedikit, piraku gitu. Masa iya mau kalah gitu. Muncul itu namanya ujub. Al-ujbu huwa dzikrun nikmati wa nisyanul mun'im. Ujub itu ingat pada nikmat tapi tidak ingat pada yang membuat nikmat. Begitu memasuki daerah Hunain, ya Allah, ternyata orang-orang tidak ada di rumah mereka itu. Mereka sudah berada di atas gunung. Yang namanya di atas nggak usah pakai ketepel, batu diam dijejek, celek, glodok, ya, ngambil batu pada digitukan saja, wah, ke bawah itu. Ada sahabat yang baru masuk Islam itu kena lemparan batu dari atas, bola matanya sampai keluar itu. Ya Allah, Kanjeng Nabi, mataiku lagi, Kanjeng Nabi copot. Kata Kanjeng Nabi, saya doakan matamu sembuh kembali seperti semula, atau biarkan matamu masuk dulu ke surga. Ya sudah, Kanjeng Nabi, nggak apa-apa. Ya kalau matanya masuk surga kan badannya ke bawah nantinya tuh. Saking bingungnya suasana sampai ada orang yang mau membunuh Kanjeng Nabi. Sahabat itu nggak tahu sasah. Ana Muhammad bin Abdullah, ana Nabi la kadhib. Kacau suasana itu, hampir kalah itu. Kan unsur apa tadi? Ujub. Akhirnya Jibril datang, ngasih komando pada Kanjeng Nabi, istaghfirullah, perbanyak baca istighfar. Jadi pada saat tertentu kita melihat suasana yang kurang mendukung, perbanyaklah baca istighfar. Maka dikembalikan lagi kekuatan, bisa menguasai keadaan, dimenangkan peperangan Hunain itu dengan ditandai mendapatkan harta rampasan 24.000 ekor onta. Kalau dijajar keramat sumber itu kurang tempatnya itu. Masya Allah. Nyatanya onta ada di Jamblang, oncom tahu. Kambingnya sampai 40.000 ekor. Dibagi-bagikan semua oleh Kanjeng Nabi kepada orang-orang yang baru masuk Islam itu, mu'alaf itu. Wah, orang Madinah yang datang berjalan kaki dengan Kanjeng Nabi pada tual-tual pada teman-teman dengan bilang-bilang begini,
Hannar rajul ila ahli, hannar rajul ila ahli. KKN juga, KKN juga, kedengaran oleh Kanjeng Nabi. Kamu bilang apa tadi? Enggak, katanya. Ya begitulah gitu. Saya tarik kambingnya buat kamu, ontanya buat kamu, tapi saya tidak akan pulang bersama kamu ke Madinah. Oh ya jangan Kanjeng Nabi, jangan. Biarkan onta dibagikan untuk orang-orang mu'alaf Mekah, kami biar tetap pulang bersama engkau ke kota Madinah. Nah, setelah kemenangan ini, Kanjeng Nabi ingin melakukan umroh dengan ngambil mikot di Ji'ronah tadi. Orang yang kalah ini, ya, ada yang nggak nerima hatinya itu, apalagi dipanas-panasin oleh orang Yahudi. Akhirnya udah, biar Muhammad kapok dan kawan-kawannya racun saja sumur Ji'ronah itu, diracun. Begitu datang ke tempat yang namanya sumur, di sana itu nomor 1 lah, kebutuhan air itu nomor 1 ya. Mereka segera mau ngambil air di sumur itu. Begitu sudah mau minum, dicegah oleh malaikat Jibril, jangan takut. Muhammad, kata malaikat Jibril, air ini beracun, jangan kau minum. Oleh Kanjeng Nabi diludahin. Air yang sudah beracun itu berubah menjadi tawar. Ludahnya Kanjeng aja nirunir. Dulu belum ada dokter ya. Dulu belum ada dokter. Orang sakit mata itu datangnya ke kiai. Oleh supir tajuk disuwuk mata, cuh, waras, sirang niru. Tambah beleken wong ya. Nah, sumur itu Ji'ronah ya, sekarang ditempatin untuk ngambil mikot ya, melakukan umroh. Faktuluhum wala tubali biqadri. Qara'a Hamzah wal Kasai wala taqtuluhum hatta yaqtulukum fa in qatalukum kullahu bighairi alif. Ada yang membaca tanpa alif ya, kalau yang pertama tadi pakai alif, hatta yuqatilukum fihi fa in qatalukum faqtuluhum. Ada yang baca tidak pakai alif ya, wala taqtuluhum hatta yaqtulukum fa in qatalukum, tanpa alif semua. Kadzalika jazaa'ul kafirin. Begitulah ai mislu hadzal jaza', seperti balasan ini al-waqi' yang terjadi minkum di kalian bil qatli, dengan adanya pembunuhan wal ikhraj dan diusir ya. Jazaa'ul kafirin, balasan bagi orang-orang kafir. Yuf'alu bihim, dilaksanakan kepada mereka mislama fa'alu, sebagaimana telah mereka lakukan dulu mengusir para sahabat. Fa in intahau, maka apabila mereka telah berhenti anil kufri, tidak bersifat kufur lagi, tidak membenci umat Islam, tidak memusuhi umat Islam, fa innallaha, sesungguhnya Allah ghafurun rahim. Ghafur, maha memberikan ampunan lahum, bagi mereka makot salaf, apa yang sudah lalu. Nabi Adam rindu, istrinya pengen ketemu dengan Nabi Adam pengen ketemu dengan istrinya, tapi tidak disebut dalam doanya itu. Dia hanya ngerasa dirinya salah, pengen mendapatkan ampunan. Maka kalau ampunan sudah didapat, hal yang baik buat orang itu Allah kasih. Adam sudah berjalan, menempuh perjalanan, ya Allah, Sri Lanka ya.
Jabal Baudah itu di dekat India sana. Menempuh perjalanan luar biasa jauhnya. Sampai di Mekah, ya, kata malaikat Jibril, kamu ditugasin ya, menata batu-batu ini sesuai dengan petunjuk gambar di atas pasir ini. Di Entep itu batu-batu oleh Nabi Adam. Hajar Aswad yang diturunkan dari surga ditaruh di pojoknya. Kemudian Adam berdiri di antara Hajar Aswad dengan lubang pintu yang dia buat. Ya Allah, dalam kitab Akhbaru Makkah itu disebutkan Irab gitu. I itu panggilan untuk dekat. Kalau ya itu nida lil ba'id. Kalau i itu untuk dekat. Irab, Tuhan, aku sudah melaksanakan perintah membangun rumahmu ini. Fa inna likulli ajirin ajron. Sesungguhnya setiap orang yang melakukan tugas itu ada upahnya. Upahku apa ya Allah? Dibalas sama Allah. Hari sirain jaluk apa? Aku minta padamu ya Allah agar engkau mengembalikan aku ke tempat semula engkau menciptakan diriku. Kemana? Surga. Dzalikalaka. Itu sudah pasti buatmu dan. Wa kaifa min dzurriyyati, bagaimana dengan keturunanku? Keturunanmu juga bila datang ke tempat yang engkau berdiri sekarang ini, lalu ngerasa seperti yang dirasakan oleh engkau, aku masukkan keturunanmu ke dalam surga bersama. Makanya jadi umat Islam itu harus punya cita-cita pengen mana. Aja unggal tahun ngobeng baik, unggal tahun nganter wong haji baik, diantere kapan? Boleh ngomong, waduh, langkah duitnya, ini salah. Ngomong begitu tuh salah. Kata Imam Ghazali, i'lam, ketahuilah, anna awwalal haji, bahwasanya awal titik pelaksanaan haji itu bukan duit, tapi al-fahmu, paham. Paham apa? Paham bahwa segala sesuatu yang diinginkan oleh Allah tidak ada yang bisa ditolak, tidak ada yang bisa menolak. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Bersihkan hatinya. Bagaimana cara bersihin hati? Bangun malam. Ya. Bangun malam. Bangun si bangun kan gaplean baik, kotor maning hati ya. Giliran sholat subuh molor ya. Jadi kunci sukses itu ditandai dengan bangun sebelum subuh ya. Kenapa? Karena rokaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qobliyah subuh itu nilainya lebih baik dari dunia dan isinya. Ya, kebaikan dikantongi semua bagi orang yang bangun subuh. Seperti tadi. Ya, kalau musim pelem, musim anu, paling tidak 3 kali pelem ketemu lah. Lumayan kan? Bagian kerowok kan. Ya Allah. Maka itu lamun keder-keder kah beli pisan dongane ya astagfirullah bae, astagfirullah, 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 astagfirullah. Nanti dikasih sama Allah. Termasuk keinginan bisa sampai ke tanah suci. Bukan duit.
awalnya adalah dari hati yang betul-betul pengen ke sana, paham tentang kekuasaan Allah, paham tentang haji itu sendiri, paham juga apa yang harus dilakukan bagi orang yang pengen berangkat ke tanah suci. Antara lain, sering-seringlah ngobeng kepada orang yang sedang mau berangkat haji, ya, ngobeng kepada orang yang mau berangkat haji, aja ngarep apa-apa, ngobeng wekel, Kang apa, kuteluk toko nang tasbih ya, ya rugi, udah ngobengnya asli, nggak ngarep apa-apa. Insya Allah dalam tempo tidak lama Allah akan bukakan jalan menuju Makkah, insya Allah. Sallallahu Nabi Muhammad sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadal mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadal mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadal mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahman iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.